Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami mahasiswa Unindra, program studi pendidikan biologi. Hari ini kami akan mewawancarai guru biologi di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Apika Aprilia dengan NPM 2020 415.032. Saya Hania Zahra dengan NPM 2020 415.060. Saya Bella Sabitri, NPM 2020 41500-264. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa tonton sampai habis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Unindra, program studi pendidikan biologi, dan kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu terkait materi evolusi. Ya. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Ya, nama saya Fitria Yeni Bahri, SSI MPD, guru mapel biologi, SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaannya saja ya, Bu. Baik. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui mengenai teori tentang evolusi? Oke, evolusi itu kan pertamanya kita paham evolusi adalah perubahan. Nah, ini pasti berlangsung secara lama dan merubah struktur dari makhluk hidup itu sendiri. Yang saya pahami seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, Bu, banyak para ahli mengemukakan teori-teori tentang evolusi. Dan apa Ibu tahu tentang teori menurut si Lamarck dan juga Darwin? Ya, kalau kami sudah mempelajari itu di kelas 12 sendiri, dari materi yang kita dapatkan, kami kan menjawab secara sesuai kurikulum ya. Nah, teori Lamarck itu adalah yaitu perluasan sifat yang diperoleh makhluk itu beradaptasi dengan lingkungannya. Misalkan begini, contohnya jerapah. Nah, jerapah itu dalam teorinya pertamanya kan dia lehernya pendek karena beradaptasi dengan tempat mereka mencari makan. Lama-kelamaan mereka harus menjulurkan lehernya ke tempat mencari makan tersebut sehingga terbentuklah leher yang panjang. Nah, setelah beradaptasi itu, maka kesininya si jerapah melahirkan jerapah jenis yang leher panjang. Itu yang pertama. Terus untuk Darwin sendiri, ini yang paling terkenal ya, teori evolusi Darwin ini ya. Kalau kita berbicara tentang Darwin ini, dia melalui proses seleksi alam. Jadi seleksi alam itu dia bertahan hidup dan bisa menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan yang mereka tempati. Kurang lebih seperti itu. Menurut Ibu, apa keuntungan bagi kita sebagai mahasiswa atau pelajar jika kita mempelajari teori evolusi? Oh iya, kalau kita belajar teori evolusi itu kan di situ ada banyak perbedaan dan persamaan. Misalkan kalau kita belajar tentang sayap burung, itu kan perubahannya banyak ya, dari yang sayapnya seperti ini, bentuknya seperti yang ini, terus paruh. Karena kan evolusi itu berpengaruh. Kalau paruh burung dari masa ke masa itu kan tergantung alam yang ditempatin. Kalau bentuk paruhnya dia saat itu adanya biji-biji yang tersedia nih, berarti paruhnya bentuknya kecil gitu kan. Kalau dia pemakan karnivora misalkan, nah maka dia akan memakan yang binatang-binatang, paruhnya juga akan berbeda bentuknya. Nah itu kan penting kita belajar evolusi untuk itu gitu. Seperti yang kita tahu, teori evolusi itu kan berkaitan dengan manusia purba ya, Bu. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Oke. Kalau kita belajar sejarah ada namanya manusia prasejarah. Nah, kan kita ini berkaitan dengan kan pelajaran ini ada lintas ilmu juga ya. Kita belajar sejarah, ada manusia prasejarah. Nah, di situ disebutlah manusia purba itu orang yang berada di zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Nah, di situ ada yang kita kenal dengan sebagai dia hidup di zaman batu, disebut sebagai Homo pithecanthropus, Homo sapiens. Nah, itu jadi disebutnya di situ adalah manusia purba. Seperti itu yang saya ketahui. Menurut Ibu, siapa nenek moyang manusia jika menurut teori evolusi? Oke, nenek moyang manusia menurut teori evolusi ini kan orang kan menggambarkan dirinya seperti kera ya. Iya. Kira-kira kita seperti kera apa enggak? Enggak juga kan. Nah, jadi di situ digambarkan kalau kita belajar secara evolusi, maka manusia mirip kera itu menunjukkan asal muasal manusia.
Tapi ini ditunjukkan dengan serangkaian fosil-fosil yang ditemukan saat para sejarawan itu melakukan penelitian. Menurut Ibu percaya nggak tentang teori evolusi? Teori evolusi percaya apa enggak? Begini, kita evolusi ini bukan sebuah kepercayaan, tapi kita belajar ini adalah sebuah ilmu pengetahuan bagaimana perubahan dari masa ke masa pada kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di sini perkembangan ilmu pengetahuan itu pasti berubah gitu. Jadi kita tidak mengatakan tidak percaya pada evolusi ya, tapi kita mempelajari evolusi itu apa. Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi. Oke, adaptasi itu adalah penyesuaian. Misalkan kita sendirilah. Kita misalkan teman-teman berada di lingkungan yang pertama, dulu SMA-nya di luar daerah, kalian beradaptasi di lingkungan yang sekarang, bagaimana cara mengikuti kehidupan di situ. Nah, pada teori evolusi sendiri adalah kalau adaptasi itu bagaimana manusia atau makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dia tempati. Nah, kalau mutasi ini berhubungan dengan kromosom satu makhluk hidup. Nah, itu bisa berubah. Maksudnya mutasi itu bisa berubah dan menentukan sifat-sifat yang muncul pada suatu populasi sehingga menghasilkan komunitas tertentu. Apa di agama Islam mendukung teori evolusi, Bu? Di agama Islam itu mendukung teori evolusi apa tidak, kita bisa lihat pada surat An-Nur ayat 45 ya. Di situ kan sudah disampaikan tuh bagaimana makhluk hidup itu diciptakan sehingga membuktikan bahwa teori-teori sains itu terkait dengan Al-Quran. Bagaimana di situ penciptaan manusia diciptakan dari air mani dari seorang laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk satu individu. Nah, itu kan perubahan. Jadi perubahan dari tadi kalau kita belajar apalagi dikaitkan dengan pelajaran reproduksi ya. Nah, evolusi ini didukung ilmu pengetahuannya dari surat An-Nur ayat 45. Sehingga pandangan Islam pada teori Darwin itu manusia berasal dari kera sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam sebenarnya. Karena kita kan sebagai orang Islam mempercayai Al-Quran dan hadis. Menurut agama Islam, dalam Al-Quran ini siapa sih, Bu, manusia pertama? Kalau kita secara Islam berbicaranya tentunya Nabi Adam ya, sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam kita mempercayai adanya Nabi dan Rasul yang merupakan salah satu rukun iman, mempercayai Nabi dan Rasul. Nah, penciptaan Nabi Adam ini dituliskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 dan 39. Bisa kita lihat di situ, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana orang pertama yang datang ke bumi itu bisa hadir sehingga kita pun sekarang ada di sini. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Islam, Bu? Menurut saya manusia itu diciptakan dengan sendiri ya, bukan berdasarkan evolusinya ini, tapi teori evolusi ini merupakan teori materialistis mendedahkan Tuhan sebagai penciptaan keagamaan hayati. Nah, teori ini berbahaya bagi umat Islam karena proses evolusi pada makhluk hidup itu bertentangan dengan firman Allah dari Al-Ankabut ayat 20. Nanti kita bisa lihat di situ ya, kita mencocokkan kembali benar apa tidak yang disampaikan Darwin, apakah bertolak belakang dengan Al-Ankabut. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Menurut saya sendiri, teori evolusi ini tidak layak diajarkan di sekolah ya, karena bertentangan dengan agama. Saya juga pernah waktu zaman saya kuliah sendiri, saya percaya dengan ada teori penciptaan manusia berdasarkan Harun Yahya juga. Ternyata setelah diperbincangkan dan diskusikan kesini-sininya juga ada yang bertentangan dengan penciptaan manusia dari teori evolusi itu. Jadi dia tidak sesuai juga dengan Undang-Undang 1945, yaitu pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang menyebutkan meningkatkan iman dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan undang-undang. Berarti kan kita harus mempercayai agama kita masing-masing dalam penciptaan. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sendiri, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang, Bu?
Oke, dalam teori evolusi kenapa masih kita pelajari pada manusia? Karena ini merupakan dasar hampir pada seluruh bidang biologi dalam yang telah mendapat dukungan luas dalam komunitas ilmiah. Tentunya peneliti-peneliti sebelumnya juga memakai teori ini ya untuk perubahan-perubahan pada makhluk hidup. Nah, ini juga didukung oleh banyak ilmuwan yang dari berbagai disiplin ilmu biologi memperdalam pemahaman tentang evolusi, dan itu nanti dikaitkan dengan teori evolusi, dan ini mendukung teori ini sebagai penjelasan yang kuat untuk perkembangan yang kita gunakan pada keanekaragaman hayati pada kehidupan di bumi. Karena keanekaragaman hayati sekarang pun itu juga kan pasti berasal dari sebuah titik yang kecil sehingga dia banyak beragam. Tuh. Bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, ke peserta didik? Oke, untuk teori evolusi sendiri ya kita mengikuti dengan kurikulum, kita menyampaikan dengan panduan-panduan modul yang ada atau RPP lah istilahnya ya, kita cocokkan dengan materi kurikulumnya. Terus kita juga memberikan penjelasan yang ilmiah dengan mendorong kepada siswa, kita juga kaitkan dengan Al-Quran. Kepercayaan kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi nanti biar mereka tidak bingung untuk pemahaman ke depannya. Jadi pasti ada perbandingan nanti teori evolusi seperti ini, secara Islam seperti ini. Nah, dan alhamdulillahnya untuk anak-anak zaman sekarang itu mereka berpikirnya kritis ya. Nah, jadi mereka bisa mencocokkan itu. Ada juga mereka yang benar-benar, tapi kan teori evolusi seperti ini Bu, dibilang gitu. Nah, itu kan kita harus juga memahami ini dan menjembatani bagaimana mereka memahami dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan terakhir Bu, mengenai teori evolusi sendiri, apakah Ibu mendukung atau menolak atau bahkan ragu-ragu, dan berikan alasannya? Oke. Sebenarnya kalau untuk teori evolusi ini dari saya kuliah sampai hingga hari ini saya belajar, saya tuh menolak ya, maksudnya penciptaan manusia makhluk hidup itu kan sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adanya bumi ini pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagaimana mensinkronkan ilmu ini, apa yang bisa kita ambil dari evaluasi itu kita cocokkan dengan ilmu agama yang kita pelajari sebagai dasar-dasar berdirinya sebuah kehidupan dalam kehidupan di bumi terutama. Nah, itu jadi kita mestinya tetap meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini dan seisinya. Gitu. Baik Ibu, berhubungan tanya jawabnya sudah selesai. Sebelumnya kita terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga nanti kita bisa berbagi ilmu yang lebih baik lagi. Ya, amin.